Lanjut ke pertemuan yang ketiga. Ya, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang mendefinisikan masalah riset pemasaran. Ya, ini merupakan tahapan awal dalam proses riset pemasaran. Nah, di sini ada beberapa hal nanti akan kita bahas. Yang pertama yaitu tahapan dalam mendefinisikan masalah, itu nanti apa saja. Kemudian tugas terkait dalam mendefinisikan masalah. Kemudian ada analisis konteks lingkungan masalah. Dan yang terakhir adalah komponen-komponen yang dibutuhkan dalam mendefinisikan riset pemasaran. Oke. Nah, di sini mendefinisikan masalah itu mencakup pada menyatakan permasalahan umum dan mengidentifikasi komponen masalah riset pemasaran. Nah, mendefinisikan masalah merupakan tahapan yang penting pada riset pemasaran. Nah, jika proses definisi masalah ini tidak memadai, hal ini akan menyebabkan kegagalan pada proyek riset pemasaran ya. Jadi ini merupakan proses yang sangat penting ya, yang mana kalian harus benar-benar memahami dari proses ini dan dapat mengidentifikasinya secara benar. Oke, di sini adalah tahapan dalam mendefinisikan masalah. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini kita harus memahami dulu tugas-tugas terkait dalam mendefinisikan masalah. Di sini nanti ada beberapa hal yang harus diperhatikan, ya. Jadi langkahnya itu mulai dari bawah di sini. Definisi masalah yaitu masalah keputusan manajemen riset pemasaran. Nah, di sini nanti kita harus melakukan analisis konteks lingkungan masalah. Kemudian kita harus memahami latar belakang dari masalah itu. Nah, yang mana nantinya terkait dengan tugas-tugas dalam definisi masalah. Ya, yang mana untuk mengidentifikasi masalah ini bisa dengan cara pembahasan dengan pembuat keputusan, wawancara dengan pakar industri, menggunakan analisis data sekunder, atau menggunakan riset secara kualitatif. Oke, tugas terkait dalam mendefinisikan masalah yaitu pembahasan dengan pembuat keputusan. Nah, pembuat keputusan itu perlu mengerti kemampuan dan keterbatasan riset. Jadi riset itu menyediakan informasi yang relevan bagi keputusan manajemen, tetapi tidak dapat memberikan solusi karena solusi memerlukan penilaian manajemen. Nah, sehingga peneliti itu harus memiliki keterampilan untuk berinteraksi dengan pembuat keputusan. Ya. Nah, di sini audit masalah ya, yang mana memberikan bingkai kerja yang berguna untuk berinteraksi dengan pembuat keputusan dan mengidentifikasi penyebab dasar masalah. Nah, jadi di sini audit masalah itu adalah suatu pengujian terhadap masalah pemasaran untuk memahami asal dan sifatnya, ya. Nah, kemudian ada pembahasan dengan pembuat keputusan. Nah, di sini supaya bermanfaat dan interaksi antara pembuat keputusan dengan peneliti itu dapat berjalan dengan lancar, maka di sini perlu ada beberapa hal yang diperhatikan, yang mana harus adanya suatu communication, cooperation, confidence, candor, closeness, continuity, creativity, ya. Nah, kemudian ada wawancara dengan pakar industri. Nah, di sini wawancara dengan pakar industri itu dapat membantu formulasi masalah riset pemasaran, ya. Jadi informasi pakar biasanya itu diperoleh melalui wawancara personal, yang mana wawancara itu tidak terstruktur. Nah, di sini tujuan dari wawancara terhadap pakar industri ini dapat membantu kita dalam mendefinisikan masalah riset pemasaran, ya, daripada untuk mengembangkan solusi yang konklusif, ya. Jadi karena masalah riset itu adalah hal yang penting, nah tentunya ini pun harus dilakukan, ya. Kemudian analisis data sekunder.
Nah, yang mana sebenarnya data itu kan terbagi menjadi dua, ada data sekunder dan data primer. Di mana data sekunder itu dikumpulkan untuk beberapa maksud lain dari masalah yang ditangani. Sedangkan data primer itu diciptakan peneliti untuk tujuan khusus menangani masalah tersebut. Jadi kalau primer itu sudah jelas berhubungan dengan masalah yang akan kita teliti. Tapi kalau sekunder itu bisa dikatakan suatu data tambahan, ya, yang mana ternyata data ini sangat membantu dalam mendefinisikan suatu masalah. Nah, data sekunder itu meliputi informasi yang tersedia dalam sumber dunia usaha atau pemerintah, perusahaan riset pemasaran komersil, atau database komputer. Nah, jadi mungkin bisa dikatakan data-data sensus, ya, itu bisa dikatakan sebagai suatu data sekunder. Yang mana kalau ingin kita melakukan suatu permasalahan, kita butuh tahu berapa banyak usia anak yang pada usia balita itu ada berapa, usia lanjut usia itu ada berapa. Itu kan hubungannya dengan suatu pemasaran juga. Nah, itu yang mungkin kita tidak sadar bahwa data itu dapat dipakai ya secara langsung seperti itu. Kemudian ada riset kualitatif. Nah, ini terkadang harus dilakukan untuk memperoleh pemahaman mengenai masalah serta faktor yang mendasarinya. Jadi ini bersifat tidak struktur, yaitu eksploratif, yang mana didasarkan pada sampel kecil. Ya, mungkin digunakan suatu fokus group, asosiasi kata, atau wawancara yang mendalam. Ya, nantinya akan kita bahas secara spesifik pada bab selanjutnya. Nah, kemudian ada konteks lingkungan masalah. Nah, jadi di sini peneliti harus memahami perusahaan atau industri klien yang memahami latar belakang masalah riset pemasaran. Nah, di sini peneliti harus menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi riset pemasaran. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi riset pemasaran. Ya, yang pertama adalah informasi masa lalu atau peramalan. Yang kedua adalah sumber daya dan kendalanya. Kemudian yang ketiga adalah tujuannya. Yang keempat, perilaku pembeli. Nah, ini harus menjadi suatu pertimbangan. Apalagi nanti hubungannya dengan masalah geografis, ya, ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian ada lingkungan hukum, ada hak paten, hak dagang, dan seterusnya. Ada lingkungan ekonomi, daya beli masyarakat, penghasilan kotor, penghasilan yang dibelanjakan. Kemudian ada keterampilan pemasaran dan teknologi, ya. Jadi ini juga sangat penting sekali. Kalau misalkan kita di kota besar, tentunya sekarang ini suatu penjualan online merupakan hal yang sudah sangat lumrah biasa. Tapi mungkin di daerah-daerah terpencil, hal yang seperti itu kemungkinan besar itu masih jarang sekali dipakai. Nah, itu juga sesuatu hal yang dipertimbangkan dalam konteks lingkungan masalah. Nah, kemudian masalah keputusan dan masalah riset pemasaran. Jadi kita harus bisa membedakan dulu. Masalah keputusan manajemen mempertanyakan apa yang perlu dilakukan pembuat keputusan. Nah, sedangkan masalah riset pemasaran itu mempertanyakan informasi apa yang dibutuhkan dengan bagaimana informasi tersebut didapatkan, ya. Jadi kita harus paham dulu masalah keputusan manajemen itu bertanya apa yang dilakukan pembuat keputusan, kemudian orientasinya. Sedangkan untuk riset pemasaran itu bertanya mengenai informasi apa yang diperlukan dan bagaimana cara untuk memperoleh informasi tersebut. Kemudian tindakan berorientasi tindakan. Sedangkan untuk riset pemasaran itu lebih kepada orientasi ke informasi. Di sini berfokus pada gejala, sedangkan pemasaran itu berfokus pada penyebab dasar. Nah, ini mendefinisikan riset pemasaran. Di sini ada aturan umum yang harus diikuti dalam mendefinisikan riset pemasaran. Kemudian ada kesalahan dalam mendefinisikan riset pemasaran. Di sini ada kesalahan ketika masalah riset yang ditetapkan terlalu luas, yang mana menyebabkan tidak memberikan petunjuk jelas terhadap proyek yang selanjutnya, atau bahkan mungkin kesalahan masalah riset yang ditetapkan terlalu sempit, ya, yang menyebabkan tidak dipertimbangkan beberapa rangkaian tindakan khusus, tindakan inovatif,
dan mungkin tidak jelas di sini ya.